Pada hari Sabtu tanggal 29 November 2014, sekitar jam 1 siang, seorang ibu muda berusia 26 tahun mendatangi kantor polisi di Italia. Ibu muda itu bernama Veronica dan wajahnya terlihat sangat cemas. Ketika seorang petugas menanyakan tujuan kedatangannya, Veronica mengatakan kalau putra sulungnya telah menghilang. Putranya merupakan seorang bocah berusia 8 tahun yang bernama Loris Andrea Stival. Veronica mengklaim kalau pada hari itu dia mengantarkan Loris ke sekolah seperti biasanya. Namun ketika dia menjemputnya, Loris tidak ada di sana. Pencarian mengenai keberadaan Loris segera dilakukan. Para guru yang ditanya oleh penyelidik memberikan jawaban yang membuat cerita Veronica menjadi diragukan. Pasalnya pada hari itu, tidak ada seorang pun yang melihat Loris di sekolah. Ketika CCTV di sekitar sekolah diperiksa, rupanya Loris tidak pernah turun dari mobil Veronica. Di hari yang sama, seorang penduduk lokal yang bernama Orazio Vidon menelepon polisi pada jam 4 sore. Orazio yang gemar berburu rupanya telah menemukan jasad Loris di sebuah jurang di pinggir kota Santa Croce Camerina. Hasil otopsi mengungkapkan kalau Loris telah tewas sekitar jam 8.30 sampai jam 10 pagi pada hari itu. Penyebab kematiannya merupakan akibat menggunakan kabel ties. Pada tubuhnya juga terdapat tanda-tanda kekerasan, yang berarti Loris sempat disiksa sebelum akhirnya dihabisi. Veronica yang telah menjadi tersangka utama segera ditahan. Dia beralasan kalau kabel ties itu memang dia berikan pada Loris, sebab putranya mengatakan kalau guru memintanya untuk membawa kabel ties ke sekolah. Tapi ketika penyelidik mengkonfirmasi hal tersebut, guru Loris menyangkal telah meminta muridnya membawa kabel ties. Jasad Loris pun dimakamkan pada tanggal 18 Desember 2014, di mana Veronica tidak dapat menghadirinya, sebab dirinya telah ditahan untuk persiapan menghadapi sidang. Selama 10 bulan berikutnya, Veronica membuat pernyataan dalam berbagai versi. Salah satunya adalah Loris yang ketika itu sedang bermain sendiri di rumah, tanpa sengaja telah dirinya sendiri menggunakan kabel ties. Veronica yang kala itu sedang mencuci pakaian mendapati kalau Loris telah tewas. Karena dia takut kalau suaminya akan marah, maka dia segera membawa jasad Loris dan membuangnya ke jurang di pinggir kota. Versi lain dari ceritanya mengatakan kalau Loris pada hari itu marah karena tidak mau ke sekolah. Veronica yang kesal akhirnya lepas kendali sampai menghabisi nyawa putranya. Tapi pada tahun 2016, Veronica membuat pernyataan yang dirasa paling masuk akal. Dia mengatakan kalau mertua lelakinya yang bernama Andrea merupakan pelaku utama. Mertuanya dan dirinya memang telah lama diam-diam berselingkuh. Lalu, ketika keduanya sedang melakukan hubungan suami istri, Loris memergoki perbuatan mereka. Putra sulungnya pun marah kepada ibunya dan mengancam akan memberitahu ayahnya. Karena panik, kakek Loris segera menggunakan kabel listrik, sedangkan Veronica mengencangkan cekiknya menggunakan kabel ties. Kemudian, keduanya bersama-sama membuang jasad Loris ke jurang. Veronica beralasan kalau selama ini dia tidak berani mengungkap kebenarannya, sebab dirinya takut kalau mertua lelakinya akan menghabisi adik Loris yang bernama Diego. Mertuanya yang mendengar tuduhan itu berbalik menuntut Veronica. Pada tanggal 17 Oktober 2016, Veronica mendapatkan hukuman penjara selama 30 tahun. Dia juga diharuskan membayar sebesar 350.000 euro kepada suaminya dan 100.000 euro untuk mertuanya. Lalu pada tahun 2023, masa hukuman Veronica ditambahkan 2 tahun, setelah hakim mengabulkan tuntutan mertua Veronica atas pencemaran nama baik, sehingga total hukumannya menjadi 32 tahun. Hal ini memancing kemarahan Veronica yang sempat berteriak kepada ayah mertuanya. Dia mengatakan kalau mertuanya lebih baik berdoa agar dia sudah meninggal ketika Veronica bebas dari penjara. Sebab jika tidak, dia yang akan menghabisi nyawa mertuanya. Kalaupun yang diceritakan oleh Veronica merupakan kenyataannya,
Tapi pada akhirnya hanya dialah yang menanggung semua perbuatan bodohnya. Ditambah lagi, suami dan putra bungsunya memilih untuk pergi meninggalkan dirinya. Subscribe akun YouTube aku untuk dengerin cerita lainnya, biar aku yang bacain dan kamu yang dengerin.